Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, hayul hadirun, kepada adik-adik semua yang ada di rumah, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena kita dapat belajar walaupun dengan cara daring. Maka marilah kita bersama-sama senantiasa juga mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya mulai hari ini hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah dan juga para muridku semuanya, marilah kali ini kami akan membahas masalah zakat, karena zakat merupakan ibadah yang perlu dilakukan karena mengandung unsur sosial. Disebutkan dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, hendaklah kamu mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Jadi zakat dan sholat itu adalah merupakan ibadah yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan kesatuan yang penting. Karena apa? Karena sholat adalah merupakan hablum minallah, sedangkan zakat adalah hablum minan nas. Jadi harus sesuai antara vertikal dan horizontal, harus sesuai dan seimbang. Sedangkan untuk zakat ada dalil yang menyebutkan bahwa dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Artinya, ambillah dari harta bendamu shadaqatan, yaitu sedekah, maka akan bisa membersihkan harta kamu dan juga membersihkan jiwa kamu dengan lantaran zakat tadi. Karena apa? Karena harta jika dizakati akan menjadi berkah, akan menjadi subur, akan menjadi barokah. Sedangkan juga zakat itu juga membuat hati menjadi bersih dari sifat yang tercela seperti sifat iri, sifat juga harta dunia, dan juga sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita. Jadi merupakan membersihkan jiwa dan juga harta. Selanjutnya adalah washolli alaihim, maka hendaklah kamu doakan orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Inna sholataka, maka sesungguhnya doamu merupakan sakanul lahum, yaitu merupakan ketenangan bagi mereka. Allah sangat alim, maka Allah adalah maha mendengarkan doa dan juga maha mengetahui apa yang kamu ucapkan, yaitu berupa doa tersebut. Dan juga dalam hadis dalam Al-Quran disebutkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wa mahrum, yaitu wa fi amwalihim, dari harta bendamu, hakun, yaitu hak atau sesuatu yang wajib dikeluarkan, lisaili, bagi orang yang meminta, wa mahrumi, dan orang yang belum sempat untuk meminta. Jadi harta benda kita yang berlebih merupakan hak dari fakir miskin, baik yang meminta ataupun yang belum meminta. Jadi itu adalah hak yang harus dipenuhi. Sedangkan zakat ada dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal sudah diterangkan dahulu walaupun secara singkat. Sedangkan zakat fitrah saya akan bacakan dari hadis, yaitu dari riwayat Abu Daud. Faradhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri, yaitu Rasulullah mewajibkan kepada kita untuk zakat fitrah. Tuhratan lis-shaimi, sebagai pensuci orang yang berpuasa. Minal lahwi, dari perbuatan yang tidak ada gunanya, warafatin, perbuatan yang tidak benar atau tidak etis, watok matan misal masakin, dan sebagai makanan bagi orang yang miskin. Faman ada, barang siapa menunaikan zakat fitrah qabla sholati, sebelum sholat id, faya, maka zakat tersebut merupakan zakat al-fitrah, zakat fitrah, zakatun makbulatun, zakat yang sudah yang diterima. Waman ada, dan ada penulis yang menunaikan zakat pada sholat, setelah sholat, fahiyah, maka zakat tersebut merupakan sedekah
minas sedekah dari sedekah biasa. Jadi kalau kita zakat setelah sholat maka nilainya tidak seperti sebelum sholat karena merupakan sedekah biasa yang sangat jauh berbeda. Hadirin rahimakumullah, ada di sekolah dan juga anak-anak yang ada di rumah. Sedangkan kewajiban zakat fitrah disebut dalam hadis berikut ini, yaitu Faradu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mewajibkan zakat al-fitri, yaitu zakat fitrah so'an, yaitu satu sok min tamrin dari kurma, atau so'an atau satu sok min sairin dari jagung, al-abdi kepada orang yang menjadi budak atau orang yang dalam tanggungan atau orang dalam kekuasaan, wal huri dan orang yang merdeka, wal dzakarian orang yang laki-laki, wal untran orang perempuan, waswahiran anak kecil, wal kabiran orang dewasa, minal muslimina dari orang yang muslim, wa amaro dan Rasulullah menyuruh biha dengan zakat antuda, yaitu untuk menunaikan qabla khurus sebelum keluar khurujin nasi keluar manusia ila sholati sebelum untuk melaksanakan sholat. Jadi kewajiban zakat fitrah adalah semuanya, tidak terkecuali, baik orang yang budak atau orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, semua tidak ada pandang bulu karena merupakan ibadah yang sangat penting artinya, yaitu untuk menjaga kesempurnaan dalam kita berpuasa. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini marilah kita mengkaji yaitu masalah zakat. Zakat adalah merupakan perkara yang penting, perkara yang perlu kita kerjakan dengan ikhlas. Karena apa? Karena jika kita tidak ikhlas, maka akan membuat nilai pahala kita akan rusak. Yaitu seperti dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Artinya, janganlah kamu gagalkan atau kamu batalkan sedekah kamu dengan perkara yang menyakitkan hati dan juga perkara yang membuat si penerima tadi menjadi kecewa. Karena apa? Karena jika kita melakukan seperti itu, maka kita seperti orang yang beribadah karena ria, yaitu karena pamer. Yaitu orang yang pamer, maka seperti debu yang ada di atas batu, kemudian ada hujan turun dan lebat, maka debu tadi tidak tersisa sedikit pun, sehingga apa yang kita usahakan akan menjadi sia-sia. Dan juga besok pada hari kiamat kita juga tidak bisa mengharap pahala dari apa yang kita sedekahkan, karena kita juga akan menghadapi pengadilan Allah, yaitu kita akan ditanya, kalau kamu ingin pahala maka carilah pahala kepada orang yang kamu pamer itu dulu. Jadi insya Allah tidak akan membawa manfaat bagi orang yang beribadah karena ria. Jadi mari kita harus membersihkan diri kita, hati kita, jangan sampai kita beribadah tidak karena Allah. Jadi beribadah karena selain Allah itu akan sia-sia dan juga akan membuat kita celaka. Naudzubillah min dzalik. Jadi marilah kita menjaga hati kita supaya kita tidak dihinggapi oleh penyakit hati, yaitu seperti ujub atau banggakan amal kita, dan juga riya, yaitu memamerkan amal kita kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, marilah jadi kesempatan kali ini yang paling penting adalah menjaga niat, menjaga amal kita supaya dapat bermanfaat. Dengan apa? Dengan cara membersihkan niat. Jadi tazkiyun niat, yaitu mensucikan niat. Jangan sampai kita berusaha payah mengeluarkan harta benda yang banyak, mengeluarkan tenaga pikiran yang memakan waktu dan juga memakan biaya yang tidak sedikit, tapi besok akan sia-sia. Kenapa? Karena salah niat, salah sasaran kepada ibadah kita kepada Allah. Jadi kita beribadah hanya mengharap pamrih, mengharap keuntungan dunia, mengharap kita menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang berguna, dianggap sebagai orang yang banyak hartanya, banyak berkorban kepada orang lain, tapi ya akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Jadi marilah kita semua, saya berharap kepada adik-adik sekalian, marilah kita belajar ikhlas di dalam sesuatu apapun. Jadi ketika kita
di bulan Ramadan ini berbuat amal apa saja, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, maka lakukanlah dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah, dengan mengharap supaya kita menjadi diampuni, mendapat ridho, mendapat berbagai kebaikan. Insya Allah kita mengharap ridho Allah sehingga kita mendapatkan maunah, pertolongan dan juga ridho Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, jadi yang terpenting adalah Allah melihat amal kita dan juga melihat hati kita. Allah tidak melihat rupa kamu dan juga tidak melihat harta kamu, karena Allah hanya melihat niat dan hati kita. Disebutkan dalam hadis yaitu innallaha la yanzuru ila mahasinakum wa qulubakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat suwarukum ila suwarikum, kepada rupa kamu dan juga mahasinakum dan kecantikan kamu atau ketampanan kamu, tetapi Allah yang zuru ila niyatikum wa ila qulubikum, yaitu Allah melihat kepada niat kamu dan juga melihat hati kamu. Jadi barang siapa hatinya baik, niatnya baik, insya Allah akan mendapat pahala yang tidak terkira. Sedangkan hatinya jelek, niatnya tidak terpuji, maka akan mendapat balasan. Naudzubillah min dzalik. Jadi janganlah kita hanya membanggakan rupa, membanggakan harta benda, tapi kita salah niat tidak ikhlas, hati kita tidak bagus, maka akan membawa celaka dunia hingga akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi marilah kita semuanya, yang terpenting adalah menjaga hati dan niat kita semoga menjadi bersih dan juga menjadi sehat, karena kita hanya mengharap ridho Allah Ta'ala, supaya kita mendapat kehidupan yang baik dunia maupun akhirat. Demikian yang saya dapat tambahkan, mudah-mudahan membawa manfaat bagi semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.